Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-wadih burhana al-mabsut fi karamihi wa ihsanihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad huwa abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirin wal hadirat, para bapak ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang amat kuat kekuasaannya, yang amat jelas kedermawanan dan kemurahannya serta kebaikannya. Wujudnya alam semesta adalah merupakan tanda wujudnya zat yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah kepada Allah, selalu memberikan hidayah kepada kita semuanya. Amin. Hidayah itu di tangan Allah. Tidak ada satupun manusia yang sanggup memberikan hidayah kecuali Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, yang tentunya datang kita ke sini adalah karena cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita terus diberi hidayah oleh Allah. Amin. Dan saya yakin tadi sudah dibacakan maulid Simtud Duror, maka saya yakin tidak ada yang pulang dari tempat ini kecuali dosanya sudah diampuni oleh Allah. Amin. Doanya dikabulkan oleh Allah. Amin. Di tempat ini Allah memberikan ridho kepada kita karena kita dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang soleh. Yai Soni, ustadz-ustadz yang lain, para pejabat pemerintah, Pak Kades, kemudian ketua BPD dan anggotanya dikumpulkan di sini. Tujuannya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Kadang kita nggak tahu sholawat itu apa. Di dalam Al-Quran itu bunyinya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah bersolawat itu artinya Allah memberi rahmat. Jadi tiap hari, tiap menit, bahkan tiap detik Allah itu selalu menambah kemuliaan Nabi. Karena tahu seperti itu, malaikat itu mendukung Nabi. Malaikat mendukung Nabi. Akhirnya malaikat memohon kepada Allah bukan memberi rahmat,
Jadi kalau Allah memberi rahmat kepada Nabi, malaikat kemudian bilang kepada Allah, iya ya Allah, teruslah kau beri rahmat, teruslah kau beri rahmat Nabi kecintaanmu itu. Loh, karena Allah ini memberi rahmat, malaikat dukung, Allah senang. Nah, kita bersolawat bukan berarti kita memberi rahmat, tetapi kita mendukung apa yang dilakukan oleh Allah. Ibarat Pak Kades tadi itu, ada program pemerintah pusat, presiden, kemudian dilanjutkan dengan peraturan daerah, perda, oleh bupati. Bupati menjalankan programnya, camat dukung, kepala dinas dukung, kades dukung. Saya nanya, kira-kira bupatinya seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Seneng. Begitu Allah memberikan rahmat kepada Nabi, lalu kita mendukung, ya Allah, iya, aku ikut mendukung programmu, maka kita dianjurkan, ya ayyuhalladzina amanu shallu, bersolawatlah. Maka kita bersolawat ini artinya mendukung Allah supaya Allah terus memberikan rahmat kepada Nabi, yang akhirnya dibalas oleh Nabi, siapa yang bersolawat denganku sekali saja, maka Allah akan memberikan rahmat 10 kali. Katanya Pak Bupati, siapa yang mendukung programku, maka tahun depan akan aku beri anggaran tak aspal dalane. Betul betul. Amin. Gimana betul? Jadi sholawat itu artinya kita memberikan dukungan kepada Allah agar Allah terus memberikan rahmat. Tanpa kita bersholawat, Allah sudah memberikan rahmat. Sholawat adalah ibadah yang paling mulia menurut ulama-ulama sufi. Sampean disuruh sholat, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu dalilnya wajib sholat. Saya ingin tahu, ada enggak dalil yang mengatakan Allah ikut sholat? Ada? Enggak ada Pak. Kita loh diwajibkan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Pernah enggak ada dalil yang mengatakan Allah ikut puasa? Enggak ada. Tapi ketika kita diperintahkan sholawat, ada dalil yang mengatakan Allah ikut sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Rasulullah bersabda, man shalla alayya mi'ata marrah, barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali, terserah solawatnya, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, atau apa saja, yang penting solawat. Mi'ata marrah, 100 kali. Boleh fil lail, di malam hari, boleh fil nahar, di siang hari, boleh. Yang penting 100 kali. Janji Rasulullah, wajabat lahu syafaati, mesti dia aku beri syafaat, kata Rasulullah. Mesti dia aku beri syafaat. Seorang pemuda diajak oleh orang tuanya, di tengah perjalanan, singkat cerita, bapaknya mengalami sakit, dan di saat sakitnya itulah Allah mencabut nyawanya dan orang tuanya meninggal dunia. Begitu meninggal,
ternyata tubuh orang tuanya ini berubah. Sedikit demi sedikit menghitam sampai kosong seperti mayat yang dibakar. Anaknya yang selalu memuliakan orang tuanya, menganggap orang tuanya ini baik, terheran-heran, dan dia malu. Akhirnya anak ini pingsan. Dalam pingsannya datanglah orang bercahaya. Lalu orang ini mengatakan bahwa, hai pemuda, orang tuamu itu kesalahannya ini, dosanya ini, banyak sekali dosa orang tuamu hingga Allah mengadabnya. Menangis anak muda ini. Tetapi orang itu mengatakan, tapi sabar, orang tuamu mempunyai kelebihan. Orang tuamu tidak akan tertidur sebelum bersolawat kepadaku 100 kali. Maka orang tuamu berhak aku beri syafaat. Lalu pemuda ini bertanya, man anta, siapa engkau? Dia menjawab, ana nabiyyuka Muhammad, aku adalah nabimu Muhammad. Terjaga pemuda ini. Begitu dilihat yang bapaknya sudah ditutup kain, dibuka, ternyata yang semula gosong seperti dibakar, kemudian wajah orang tuanya ini kembali utuh, bersih, dan wajahnya bersinar. Berkah apa? Sholawat istiqomah 100 kali, 1 hari 1 malam. Sanggup Pak Bu? Sanggup betul? Itu syafaat di dunia. Seorang di akhirat sudah putus asa karena begitu melihat timbangan amalnya, amal jeleknya lebih banyak daripada amal baiknya. Dia sudah putus asa, mesti dimasukkan ke neraka. Datang orang yang wajahnya bersinar, mengambil kertas, dan kertas yang tipis ini dimasukkan di dalam timbangan amal jeleknya. Begitu amal baiknya dimasukkan ke timbangan amal baiknya, yang semula sedikit menjadi banyak, dan kalah itu amal jelek yang tadi itu. Tadi amal jeleknya banyak, amal baiknya sedikit. Begitu dimasukkan kertas ini, langsung amal baiknya menjadi lebih banyak daripada amal jeleknya. Lalu orang ini bertanya, man anta, siapa engkau yang membuat aku berbunga-bunga, menghilangkan keputusasaan saya? Lalu orang ini menjawab, ana nabiyyuka Muhammad. Sering ngambil. Siapa engkau? Ana nabiyyuka Muhammad, aku adalah nabimu Muhammad. Sungguh salawat yang engkau baca di dunia, meskipun 1 kali, pahalanya di sisi Allah lebih banyak. Sekarang kita menganggap punya sawah, punya kebun 10 hektar banyak, punya kebun 20 hektar banyak. Sungguh di akhirat kebun seperti itu la yanfa'u malun, tidak ada manfaatnya dibandingkan dengan salawat sekali saja, tidak ada artinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka orang ini akhirnya dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah apa? Berkah salat. Wah. Mudah-mudahan kita cinta bersolawat, amin. Katanya tadi pertanyaannya, tanda cinta kepada Nabi apa? Bersolawat.
Para Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sunnah itu ada 3. Ini ngaji, ya Pak ya. Sunnah ada 3. Satu namanya sunnah af'ali, sunnah yang sifatnya perbuatan Nabi. Nabi pernah melakukan, seperti minum, Nabi pakai tangan kanan, ngerti niki lho. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Kula tiru ngangge tangan kanan, Nabi krana nek ngombe tangan kanan. Ini jenenge sunnah af'ali. Yang kedua, sunnah aqwali. Nabi dawuh, Nabi bersabda. Nah, ini namanya sunnah aqwali. Kalau anak-anak santri itu ada hadis, itu kan banyak tuh. Ini waktunya. Yang ketiga namanya sunnah iqrari. Nabi orang melakoni, Nabi tidak bersabda, tidak berkata, tidak dawuh, orang lain yang melakukan, orang lain yang berkata, tapi Nabi diam. Itu namanya sunnah iqrari. Contohnya Bilal itu ketika habis wudhu langsung sholat 2 rakaat. Dilihat oleh Nabi, Bilal, kamu sholat apa? Bilal jawab, saya sholat sunnah ba'diyah wudhu. Nabi Muhammad diam, nggak marah. Nabi Muhammad nggak ngomong bid'ah kamu Bilal, itu sholat nggak pernah saya ajarkan, kok kamu melakukan bid'ah kamu. Orang gitu. Bahkan ketika Nabi Isra Mi'raj, sendalnya Bilal itu ada di surga. Konon itu disebabkan istiqomahnya Bilal sholat sunnah setelah wudhu. Nabi nggak pernah melakukan, tapi Nabi membiarkan. Loh. Ada lagi namanya Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair itu begitu masuk Islam, saking cintanya kepada Nabi, datang ke Madinah. Begitu datang ke Madinah, Ka'ab bin Zuhair itu melantunkan syair memuji-muji Nabi. Nabi Muhammad dipuji-puji dengan syairnya Ka'ab bin Zuhair. Ini berarti namanya ucapan, kalau tadi perbuatan. Nabi tersenyum melihat syairnya Ka'ab bin Zuhair. Saking senengnya, Nabi masuk ke kamar, akhirnya ngambil namanya burda. Burda itu kemul, selimut. Akhirnya selimut ini, burda ini dihadiahkan kepada Ka'ab bin Zuhair. Ini berarti membaca maulid, menjaga berjanji, memuji Nabi, membaca burda, saraful anam, ini semua insya Allah diridhoi dan insya Allah disenangi Nabi. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Nabi. Amin. Amin. Abu Lahab ngerti nggak? Abu Lahab ngerti nggak? Abu Lahab itu paman Nabi. Jadi Abdullah, orang tua Nabi itu mempunyai saudara 6. Salah satunya adalah Abu Lahab. Abdullah meninggal, istrinya sedang mengandung, semuanya bingung, kasihan dengan Siti Aminah, gak punya istri, mengandung. Begitu dengar Abu Lahab ini dengar bahwa Aminah telah melahirkan anak yang ismuhu Ahmad, namanya Ahmad atau Muhammad, yang mengajarkan itu adalah Suwaibah budak. Dikabarkan kepada Abu Lahab, ya Abu Lahab, keponakanmu putra Abdullah telah lahir, diberi nama Muhammad. Seneng
jempol Abu Lahab. Akhirnya, wahai Suwaibah, kamu saat ini bebas, merdeka kamu. Gara-gara seneng lahirnya Nabi ini loh, Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah di besok di neraka. Loh, apalagi kita, mudah-mudahan kita semua besok selamat api neraka. Amin. Bukan hanya diringankan, tapi selamat dari api neraka. Amin. Di Mesir, ini kisah diambil dari kitab Syaraful Anam. Jadi kitab Maulid itu banyak, Pak. Ada Syaraful Anam, ada Simtud Duror yang tadi dibaca, ada Dia'ul Lame, ada Al-Barjaji. Di dalam kitab Syaraful Anam itu diceritakan di Mesir. Di Mesir itu ada seorang Yahudi yang melihat keramaian tetangganya. Lalu istrinya bertanya, wahai suamiku, itu tetangga kita kenapa kok rame-rame terus, itu ada apa? Lalu suaminya bilang, wahai istriku, itu orang adalah orang muslim, dia sekarang ini rame-rame memperingati hari kelahiran nabinya. Katanya dengan memperingati kelahiran nabinya, dia akan mendapatkan pertolongan, kasih sayang dari nabinya. Oh, seperti itu. Akhirnya singkat cerita, suami istri ini masuk kamar dan tertidur. Di dalam tidurnya, istrinya ini bermimpi. Dalam tidurnya istrinya bermimpi. Buat nopo-nopo nih terus. Dalam tidurnya bermimpi, melihat orang-orang yang bercahaya di dalam rumah orang yang tadi mengadakan acara. Acara nopo? Acara Maulid. Lalu perempuan Yahudi ini bertanya, hei, sama orang di situ, kira-kira boleh nggak saya masuk ke situ? Silahkan, boleh. Begitu masuk, semuanya dilihat bercahaya. Ada satu orang yang cahayanya lebih dahsyat. Lalu bertanya, itu siapa? Orang-orang banyak yang bertanya, yang bercahaya. Dijawab, itu adalah sahabat-sahabat Nabi. Terus orang satu itu siapa? Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu perempuan ini memberanikan diri bertanya, bolehkah aku menyapa nabimu? Orang ini menjawab, silahkan. Nabiku Muhammad adalah nabi yang mulia, yang masya Allah akhlaknya begitu mulia. Lalu orang perempuan ini menyapa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memalingkan wajahnya dan melihat perempuan itu, dan dijawab panggilannya oleh Nabi Muhammad, labbaik wa sa'daik, ayo masuk. Orang ini perempuan bilang seperti ini, ya Muhammad, engkau menjawab panggilanku padahal engkau tahu aku ini non muslim. Jawab Nabi Muhammad, saya tidak akan menjawab pertanyaanmu kalau aku tidak mengetahui bahwa engkau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka spontan itu wanita ini diberi hidayah oleh Allah dan bersaksi di dalam mimpinya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka dia bangun dari tidurnya, dia takut mau menceritakan kepada suaminya karena suaminya masih beragama Yahudi. Takut. Pagi-pagi belum nggak gimana caranya ini. Akhirnya pas udah pagi agak siang, dia mau memberanikan diri menyampaikan kepada suaminya. Ternyata dilihat suaminya sudah mengundang orang banyak untuk membuat masakan-masakan yang begitu banyak, yang seperti orang mau pesta. Istrinya kaget dan bertanya, suamiku, ini mau ada acara apa? Ya mau acara, mau pesta.
ngundang orang. Lu kok bisa begitu? Iya, ini pesta karena mau memuliakan Nabi Muhammad yang di tangannya engkau masuk Islam. Kaget istrinya, kaget Muhammad, gak dikasih tahu Pak. Tapi suaminya bilang, aku akan merayakan kelahiran Muhammad yang di tangannya engkau masuk Islam. Lalu istrinya bertanya, wahai suamiku, dapat dari mana kabar bahwa aku telah beragama Islam? Istriku, setelah engkau masuk Islam, maka Muhammad datang kepadaku dan membuat aku masuk Islam, dan dia mengabarkan kepadaku bahwa engkau istriku sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kemuliaan memperingati Maulid. Orang yang senang dengan Maulid selalu diberi hidayah dan dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah bersama Rasulullah. Amin. Para bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merayakan ini mudah-mudahan tumbuh di dalam hati kita cinta. Amin. Dari cinta akan muncul rindu. Ngertos rindu? Cinta kadang tidak rindu, tapi kalau sudah rindu maka dia tidak terasa akan meneteskan air mata ketika teringat dan terdengar nama orang yang dirindukannya. Orang tua cinta kepada anaknya. Begitu anaknya di pesantren 1 bulan 2 bulan terasa rindu olehnya. Ketika ada orang yang menyebut nama anaknya, tidak terasa air matanya menetes. Kenapa? Karena rindu anaknya yang ada di pesantren. Pernahkah kita mengalami rindu kepada Rasulullah yang ketika sholawat dikumandangkan tidak terasa air mata kita meleleh, air mata kita keluar? Maka rindu yang seperti inilah yang ditunggu oleh Rasulullah. Orang yang rindu seperti ini juga yang dirindukan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, kata Rasul, para bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini cinta. Orang cinta itu kelakuannya macam-macam Pak. Ada namanya Nuaiman. Nuaiman ini pemabuk, tapi Rasulullah Masya Allah cinta kepada Nuaiman. Kalau ada Rasulullah di sana, Nuaiman itu datang ke sana, dia buat ulah. Tujuannya apa? Biar dilihat oleh Rasulullah. Gini betul. Coba kalau orang cinta tuh, di sana ada pacarnya, dia buat ulah di sana. Supaya apa? Supaya yang dicintainya itu melihatnya tertarik. Lalu Nuaiman ini pemabuk. Masya Allah, dableknya minta ampun. Ini Nuaiman. Tapi Rasulullah tahu Nuaiman itu amat cinta kepada dia, sehingga ketika ada di mana Nuaiman itu terus mabuk, dan Rasulullah tersenyum melihatnya, sampai sahabat marah kepada Nuaiman dan ingin memukul, menghajar Nuaiman. Kata Rasulullah, jangan kau pukul dia, jangan kau hajar dia, karena aku mencintainya dan aku tahu Nuaiman mencintaiku. Masya Allah Pak. Itu caranya orang yang cinta. Tidak ada yang tahu. Ukasah, sahabat Nabi, ketika Nabi Muhammad SAW, ini akhlaknya Nabi, maksudnya akhlaknya Nabi itu tidak ada orang jelek langsung dijelek-jelekin, enggak. Karena orang jelek itu belum tentu hatinya jelek, ngoten lho. Maksudnya ngoten Pak.
Ukasha. Ketika Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, siapa di antara kalian yang pernah merasa aku sakiti, sekarang saatnya balaskan kepada saya akan sukarela menerimanya, ikhlas menerimanya. Tidak ada satupun yang berani maju, tidak ada satupun sahabat yang berani angkat tangan. Satu orang angkat tangan, ternyata namanya Ukasha. Ya Ukasha, bagaimana, apa kesalahanku? Katanya, ya Rasulullah, dulu ketika berbaris mau maju ke medan perang, kau menggariskan pasukan dan kau mungkin tidak sengaja cambukmu mengenai tubuhku, maka saat ini aku ingin menuntut balas